Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Al-Husaini Media Center, media dakwah Pondok Pesantren Al-Husaini, di dalam program kita Rohah, ngaji santai bersama Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir, di dalam edisi spesial Ramadan. Kajian kita di dalam kitab Faidul Muqtaro. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ibadah, ya, di dalam bab ibadah, di halaman, bagi memiliki kitab bisa buka di halaman 431. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam ibadah. Habib, saya mulai baca, Habib, di halaman 431 di nomor 10. Di sini katakan, al-mukallifun ala arba'ati aqsam. Al-qismul awal, qaumun khalaqahumullahu subhanahu wa ta'ala li khidmati wa li jannati wa hum al-anbiya wa awliya wal mu'minun was salihun. Al-qismu tsani, qaumun khalaqahumullahu subhanahu wa ta'ala li jannatihi duna khidmati wa hum alladzina asu kuffaran summa khutima lahum bil iman wa farratu muddata hayatihim wanhamaku fi isyan summa taballahu alaihim inda khatamihi famatu ala hali taubati wal ihsani ka saharatil fir'aun. Al-qismu salis, qaumun khalaqumullahu subhanahu wa ta'ala la li khidmati wa la li jannati wa hum al-kuffaru alladzina yamutuna alal kufri khurrimu fid dunya na'imal iman wa fil akhirati yukhalladuna fil adab wal hawan. Al-qismu rabi, qaumun khalaqumullahu subhanahu wa ta'ala li khidmati duna jannati wa hum alladzi kanu amiluna bi ta'atillah summa mukira bihim fa turidu ala babillahi subhanahu wa ta'ala wa matu ala kufri. Nasallallahu salamah bimannihi wa karamihi. Bagaimana, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih Habib Hussein dan juga seluruh kru Al-Husaini Media Center. Gak berasa, Habib, ya, kita sekarang sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Kayaknya baru kemarin kita masuk awal bulan Ramadan, kita baru tag pertama, sekarang sudah di pertengahan bulan Ramadan. Ini perlu kesadaran setiap hamba, setiap umat Rasulullah, bahwa di pertengahan bulan Ramadan ini Allah sediakan ampunan begitu besar. Awaluhu rahmah, 10 pertamanya adalah kasih sayang. Yang masih terbiasa buat dosa karena mungkin masih ada bawaan-bawaan sebelum Ramadan. Rahmat Allah di situ nggak terlalu lihat hamba-hambanya yang buat dosa. Allah masih wajar, Allah masih maklum. Sekarang maghfirah, ampunan. Jangan sampai begitu Allah pengen turunin ampunan, kita masih tetap gak pantas buat dapat ampunannya Allah. Nanti terakhir, 10 hari terakhir, idkun minan nar. Meskipun takdir kita tertulis termasuk ahli neraka, mudah-mudahan nih 10 hari terakhir itu yang merubah takdir kita jadi penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah sampai menyelesaikan bulan Ramadan. Amin. Nah, melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kemarin tentang ibadah, ini kesimpulannya ini. Kemarin sudah tahu tujuannya ibadah itu apa, bahwa ibadah adalah tujuan kita, tujuan hidup kita. Kemudian kenapa kita harus beribadah kepada Allah, karena ibadah itu Nabi saja, meskipun beliau afdalul khalaq, tetap tertuntut ibadah. Supaya, kenapa ibadah itu kita diwajibkan untuk ibadah? Supaya selaras dengan peraturannya Allah. Gak mungkin dong Allah mau kasih surga tapi kalian gak ibadah. Gak mungkin dong tiba-tiba Allah siksa kalian sedangkan kalian beribadah kepada Allah. Seperti itu. Untuk menjaga sunnatullah. Jadi kita disuruh ibadah itu kenapa? Untuk menjaga peraturannya Allah yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Nah, kesimpulannya yang terakhir, al-mukallafun ala arba'ati aqsam. Mereka orang-orang yang beribadah, orang-orang yang tertuntut untuk ibadah, terkena kewajiban untuk ibadah dan meninggalkan larangan, itu terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4.
Bagian yang pertama adalah qaumun, golongan. Naam. Satu golongan, baik manusia ataupun Naam. jin, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khidmah kepada Allah. Naam. Khidmah itu artinya apa, Habib? Khidmah itu untuk Membantu. Allah tidak butuh bantuan. Naam. Allah tidak butuh bantuan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Mengabdi dengan mungkin. kekuasaannya, Naam. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya, Allah ciptakan makhluk untuk membantunya. Jadi Allah menciptakan ada makhluk membantu Allah, Naam. itu sudah kekuasaannya Allah. Bukan berarti terus ada makhluk bantuin Allah. Allah Berarti Allah cipta, butuh makhluk, enggak. bukan. Ya. Allah menciptakan makhluk itu sudah kuasa. Naam. Ngapain Allah mau nyiptain makhluk buat ngebantunya? Kalau buat ngapain Allah butuh sama dia? Buat nyiptain dia aja Allah bisa. Naam. Nah, ada satu golongan untuk membantu Allah, khidmah kepada Allah, dan untuk surganya Allah. Naam. Ini golongan yang pertama. Naam. Siapa? Mereka adalah nabi, Naam. wali, orang-orang mukmin sama muslim lain. Naam. Kalau muslim itu mereka cuma memasrahkan dirinya akan persaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Itu muslim. Naam. Tapi kalau mukmin, hatinya itu benar-benar yakin 100%. Iman. Tasdiq fil qalb. Naam. Adanya keyakinan yang mantap di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, malaikat itu betul-betul ada. Itu ketika iman. Naam. Dan yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang Islam, orang yang Islam ibadah dengan zahirnya. Naam. Karena tidak ada tasdik di dalam hati, tidak ada keyakinan. Tapi kalau orang yang beriman, bukan hanya zahir yang beribadah, hatinya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan orang-orang soleh. Nah, ini 4 orang adalah golongan yang Allah memang ciptakan untuk khidmah kepadanya dan untuk surganya. Untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah dan surganya Allah. Naam. Golongan yang kedua, satu golongan yang Allah ciptakan untuk surganya, tapi Allah tidak menuntut mereka untuk khidmah kepada Allah. Naam. Allah nggak tuntut mereka buat mengabdi kepada Allah. Allah cuma kasih tuntutan, Allah nggak kasih tuntutan. Allah cuma kasih surga buat mereka cuma-cuma. Siapa mereka? Siapa mereka? Humul ladzina asyu kufaran. Mereka yang hidupnya kufur. Hidupnya menyekutukan Allah, tidak meyakini Allah. Tsumma khutima lahum bil iman. Kemudian mereka ditutup akhir hayatnya itu dengan keimanan kepada Allah. Hidup ini nikmat, yang jadi golongan ini nikmat, Habib. Seumur hidupnya dia maksiat, dia buat dosa, dia berzina dan lain sebagainya. Udah hidupnya nikmat, sebelum meninggal masuk hidayah, kasih iman, masuk ke dalam agama Islam. Tobat sama Allah, diterima tobatnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini mereka adalah golongan yang kedua, nggak dituntut ibadah, nggak masuk tujuan cita-cita diciptakan liya'budun itu nggak masuk. Memang taklif itu datang kepada orang muslim ya? Taklif datang kepada orang muslim. Nah, ini sebenarnya yang tadi seharusnya saya katakan, ini hak prerogatif Allah, membagi-bagi itu. Jadi jangan protes sama Allah. Kenapa ya Allah, saya ibadah, tapi nanti di hari kiamat saya masuk neraka dulu baru masuk surga. Oh no, orang kafir enak banget. Di akhir hayatnya tiba-tiba dia masuk Islam terus meninggal, nggak nyobain neraka sama sekali. Padahal hidupnya kelakuannya kayak ahli neraka. Ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga, qaumun khalaqahumullah la li khidmatihi wa la li jannatihi. Bukan buat berkhidmah, mengabdi kepada Allah, bukan juga untuk surganya Allah. Berarti untuk neraka. Siapa mereka? Mereka orang-orang kafir yang mati dalam kekafirannya. Diharamkan di dunianya daripada kenikmatan keimanan kepada Allah, dan di akhiratnya mereka kekal abadi di dalam azabnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, golongan yang keempat adalah kaum yang Allah ciptakan untuk khidmah kepadanya, tapi gak buat surganya. Seperti apa nih? Orang ngabdi ibadah sama Allah, tapi gak masuk surga. Ini yang paling parah ini. Bagaimana tuh? Ini paling parah. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini terus minta sama Allah. Karena jangan sampai kita masuk ke golongan yang keempat. Siapa mereka?
mereka taat kepada Allah seumur hidupnya, Naam. beriman kepada Allah, ibadahnya betul kepada Allah. Naam. Namun di akhir hayatnya, Naam. mukira bihim, mereka tertipu dengan syaitan, faturidu an babillah wa matu alal kufur. Hidupnya taat, di akhir hayatnya kufur. Di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Seperti ceritanya Barsesoh. Iya. Itu terkenal sekali. Dia punya murid semuanya bisa terbang. Muridnya Saking terbang, hebatnya. saking hebatnya, saking sampainya, karamahnya itu. Tapi karena tertipu dengan godaan setan, wanita, khamar, dan pembunuhan itu, Naam. yang terjadi kepadanya sehingga dia meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kasihan. Udah hidupnya capek, udah hidupnya ibadah, tapi akhir hayatnya kufur. Suul khotimah. Suul khotimah, adabnya Allah menunggu dia. Serem juga, Bib. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah salamah bimannihi wa karami. Selalu minta kepada Allah supaya dilindungi iman kita, dijaga iman ini sampai betul-betul iman ini mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Artinya ketika kita jadi seorang muslim, seorang mukmin, bukan berarti kita harus santai-santai ya, Beb ya. Iya, Takut kejadian yang nomor 4 ini. Nomor 4. Hati-hati pokoknya. Harus kita benar-benar jaga dengan mungkin kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ibadah tuh jangan cuma waktu lagi udah tua doang ibadah. Nah. Muda ibadah, tua ibadah, karena kita nggak tahu mati datangnya kapan. Nah. Yang menentukan kita beramal ketika hidup. Nah. Tapi yang menentukan surga apa nerakanya nanti di akhir. Innamal amal bil khawatim. Nah. Akhirnya gimana? Kalau akhirnya husnul khatimah, selamat. Akhirnya su'ul khatimah, nggak selamat. Makanya ada hadis Nabi SAW dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis nomor 2. Yang bunyinya itu banyak sekali daripada umatnya Rasul. Hambanya Allah Subhanahu wa taala hidupnya beramal ibadah, amal soleh. Sampai-sampai antara dia dengan surga itu cuma 1 jengkal. Laisa bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Tinggal 1 jengkal lagi masuk ke dalam surga. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Tinggal sebentar lagi masuk ke dalam surga, tiba-tiba fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata dia nggak sengaja ngelakuin amalannya penduduk neraka, padahal tinggal surga sejengkal lagi masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, hidupnya ahli neraka. Nomor 2 tadi, Bib ya. Tapi di akhir hayatnya fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Akhirnya dia ngelakuin amal orang-orang surga, taubatkah dia kepada Allah, minta ampunkah dia kepada Allah, atau sebab-sebab yang lainnya sehingga dia masuk dalam surga. Mungkin bisa dapat pelajaran, Beb, dari pembahasan kali ini. Jadi kalau Ramadan, kebiasaan orang Indonesia ini semangatnya di awal doang. Musola, masjid penuh. Di akhir udah mungkin di mal-mal, masjid kosong, perbelanjaan, masjid kosong. Padahal yang nentuin di akhir. Padahal yang nentuin di akhir, benar. Dia udah ibadah, baca Quran banyak, di akhir dihancurin semua, kehapus semuanya ibadahnya dia di awal-awal. Gara-gara ya itu nggak selesai. Kita kan kalau misalkan bikin sesuatu nggak nyampe selesai aja nggak sempurna. Ini pelajaran buat kita ya, buat pemirsa, jangan semangat di awal Ramadan, toh masuk ke akhir Ramadan kita kendor semangat kita. Ya, seperti itu. Habib, kita lanjut ya, pengajian kita bisa dibuka di halaman 432 di poin yang ke-11. Di sini dikatakan Al-Habib Muhsin bin Alwi yaqul man fatahul kitab la yafatuhul mihrab. Wa man fatahul mihrab la tafutuhul adab. Bagaimana nih, Habib? Man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala yafutuhul adab. Al-Habib Muhsin bin Alwi Segaf ini. Habib Muhsin bin Alwi Segaf, beliau menerangkan ini buat nasihat buat kita para hamba. Nasihat buat kita para hamba, kalian yang nggak bisa jadi ahli ilmu, manfaatahul kitab, kalian yang nggak bisa menjadi ahli ilmu, maka sedikit-sedikitnya jadilah ahli ibadah. Jadilah orang-orang yang ahli ibadah. Jadi alim, jadi ulama nggak bisa. Ya udah kalau gitu yang rajin sholat, yang rajin ibadah, yang rajin ngamalin sunnah. Nggak bisa juga
Nah, Amalin sunnah kagak, yang rajin duha kagak, yang rajin ibadah kagak. Ya udah kalau begitu yang terakhir dah, nah, jadilah hamba yang beradab. nah, Jalankan kewajiban, tinggalkan larangan. hmm, Jadi kalau misalkan nggak bisa jadi ulama, jadi ahli ibadah. nah, Ahli ibadah kagak bisa, ya udah yang beradab aja dah. Jadilah hamba yang baik. nah, Baik, sholatnya baik, perilakunya baik, zakatnya baik, semuanya baik, nggak yang muluk-muluk, yang sedang-sedang. Sebenarnya di akhir zaman seperti ini Habib, kita untuk selamat itu jauh lebih mudah. bagaimana Habib? Jauh lebih mudah. Karena fitnah akhir zaman, cobaan kita jauh lebih besar daripada fitnahnya orang-orang dulu. Hmm, Cobaan kita jauh lebih besar. Orang-orang dulu mereka nggak diuji dengan HP. Orang-orang dulu mereka nggak diuji dengan teknologi yang ada sekarang. nah, Cara berbisnis, cara muamalah. Kan sekarang gampang banget orang mau kaya. Habib. nah, Tipu sedikit, kaya raya. nah, Bohong sedikit, kaya raya. Riba sedikit, kaya raya. Orang dulu mana bisa. Orang dulu ya usaha harus dagang. nah, Nggak ada itu usaha-usaha online. Nggak ada. Orang dulu kalau mau jadi kaya raya, dagang. nah, Harus usaha, keluar keringat. nah. Tapi kita sekarang Jauh dengan lebih mudah. kemudahan yang ada, akan tetapi pintu maksiat di situ jauh lebih besar. Nah, Terbuka, jauh lebih mudah. nah, Sekarang ini kita jadi hamba, kalau pengen selamat, cukup jalankan kewajiban, nah, tinggalkan larangan. Udah kita lakuin dua ini aja. Jalankan kewajiban, tinggalkan larangan. Kita sudah menjadi hamba yang luar biasa. luar biasa di zaman sekarang. Percobaannya juga luar biasa. Karena cobanya luar biasa. Makanya Abi kita, Habib Ali itu pernah dibilang gini sama Habib Omar bin Hafid. Nah, Habib Umar bilang sama Habib Ali begini, kalian itu di Indonesia nah, untuk menjadi wali lebih gampang daripada kita yang di Hadramut. Habib Umar begitu bilang sama Abi. Kok bisa Habib? Iya, kita di Hadramut kalau pengen jadi wali, bersaingnya itu banyak. Habib Fulan, duhanya sehari 8 rakaat. Habib Fulan, witirnya sehari 11 rakaat. Kita harus lebih banyak, kita harus lebih rajin ibadahnya. Supaya bisa menjadi wali min auliyaillah. nah, Tapi kalau kalian di Indonesia, nah, itu gampang sekali kalau mau jadi wali. Tinggalkan saja fitnah yang ada di Indonesia. nah, Tinggalkan kemaksiatan, nah. jalankan kewajiban, jadi wali. Soalnya tingkat maksiat di Indonesia lain sama di Hadramut. Nah, Di Hadramut maksiat orang mau maksiat dari HP misalkan. nah. Ya Allah di sana Habib sinyal aja 3G, 4G kagak ada, lemot. Susah. Orang mau buka Instagram aja kagak ngangkat-ngangkat, berat. Nah, Ya kan mau buka YouTube apalagi. iya, iya. Berat sekali di sana. Mau video call susah, mau teleponan susah, pakai WA susah. Akhirnya di sana telepon biasa, SMS biasa. Terus juga di sana nggak ada mall-mall yang seperti di Indonesia, Nah, yang banyak ada bioskop, kemudian terbuka, perempuan-perempuan tidak menutup aurat. Di sana semuanya perempuan menutup aurat. Kita di sini kan keluar rumah aja sudah diuji dengan maksiat. kan di luar, di Dalam rumah rumah aja, di aja handphone kita, aja di isi handphone, maksiat. televisi isinya maksiat semua. Nah itu, makanya kita di Indonesia ini ngejaga diri dari maksiat aja udah bisa jadi wali. Dan tidak mudah juga, Bib, ya. Nggak mudah. Makanya itulah al jaza, betul kata antum tadi, bijin sila amal. Nah, Balasan itu sesuai dengan perbuatan. perbuatan. Di Hadramut ninggalin maksiat. Mereka nggak ada tuh, Bib. Main-main Instagram gitu-gitu susah. Maksudnya ada tapi susah. Nah, Di sana mereka nggak ada tuh yang model-model kayak bisnis online, mau order buka Shopee, kakak angkat di sana. Nggak ada bisnis online di sana. Tapi kita di sini ada. Kita cukup ninggalin aja jadi wali. Di sono kagak jadi. iya. Jaza bijinsil amal, tergantung capeknya ujiannya, seberat apa ujiannya, hasilnya akan jauh lebih baik. Seperti itu. Itu luar biasa. Ini kita udah ngaji dan kita selesai. Ya, di dalam pembahasan tentang al-hasu alal ibadah, ya. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi buat kita semangat melaksanakan ibadah, ya, karena ya, segala sesuatu kalau kita tanam baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau kita tanam buruk juga insya Allah, ya,
dipastikan daripada hasilnya juga buruk. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang di dalam kajian kita di dalam kitab Faidul Mukhtar bersama Habib Bagir. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang kita lakukan semua dari Al Husain di Media Center ini ada manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.